Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lintas Arwah. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan kisah-kisah seram berikutnya. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Aku duduk di ruang tamu kontrakan kecil kami, menatap tumpukan surat tagihan yang berserakan di meja. Semua terasa seperti menimpaku sekaligus. Bank, pihak leasing, bahkan koperasi tempat aku meminjam uang untuk menyelamatkan usaha kecilku, semuanya menagih pada waktu yang sama. Napasku terasa sesak. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menenangkan diri, tapi semakin aku menunduk, semakin aku merasa dunia menekanku tanpa ampun. Sari, istriku, berdiri di dekat jendela sempit yang tirainya mulai robek. Ia memeluk dirinya sendiri, seolah dingin yang tak terlihat sedang menusuk tubuhnya. "Mas," suaranya lirih, "kalau sampai bank menyita rumah ini, kita mau tinggal di mana?" Aku menatapnya, matanya sembab, jelas dia habis menangis di kamar mandi barusan. Aku berusaha tersenyum, tapi bibirku malah bergetar. "Kita akan cari jalan, Sari. Aku janji." Tapi dalam hati aku sendiri tidak percaya. Usaha sembako kami bangkrut total 2 bulan yang lalu. Semua barang ludes terjual murah hanya untuk menutup sebagian utang. Sari bahkan sudah menjual cincin emas peninggalan ibunya, dan tetap tidak cukup. Sari mendekat dan duduk di sampingku. "Kita sudah coba semua, Mas. Pinjam sana-sini, kerja apa saja." Matanya mulai berkaca-kaca lagi. "Aku capek, jujur, aku juga." Aku memejamkan mata. Dalam kepalaku, aku teringat obrolan dengan Rahmat beberapa hari yang lalu. Teman lama yang dulu ku kenal saat kerja di proyek. Ia mendatangiku secara tiba-tiba, seolah tahu hidupku lagi kacau. Saat aku menceritakan semua masalahku, dia hanya tertawa kecil dan berkata, "Kalau kamu benar-benar putus asa, ada jalan cepat, Riz. Tapi jalan ini bukan buat orang penakut." Aku sempat bingung. Tapi dia langsung menyebutkan satu nama, Desa Winduaji. Desa terpencil yang tidak ditemukan di Google Maps manapun, tapi katanya masih ada di peta lama Jawa. Rahmat menatapku dengan tatapan penuh rahasia. "Di sana, kamu bisa dapat kekayaan dalam semalam. Tanpa janji palsu. Tapi ya, ada tumbalnya. Sedikit saja kok, dan cuma sebentar." Saat itu aku anggap cuma omong kosong. Tapi kini, seolah kata-kata Rahmat mengendalikan pikiranku. Aku membuka mata dan menatap Sari. "Aku ada satu kemungkinan," aku menelan ludah. "Tapi kamu gak boleh langsung nolak." Sari mengerutkan kening. "Apalagi, Mas?" Aku menarik napas panjang. "Aku dengar, di Desa Winduaji ada pesugihan. Katanya, gak perlu tumbal nyawa. Cuma, syarat tertentu." Sari langsung memegang tanganku, kuat sekali. "Mas, kita gak boleh ke arah itu." Aku takut. Aku memalingkan wajah. "Aku juga takut, Sari. Tapi lihat semua ini. Kalau kita gak lakukan sesuatu sekarang, hidup kita tamat. Aku gak sanggup lihat kamu menderita begini." Sari terdiam lama. Aku bisa melihat bagaimana ia sedang bertarung dalam pikirannya sendiri. Antara iman dan kenyataan. Antara harapan dan ketakutan. Akhirnya, dengan suara lirih ia bertanya, "Rahmat bilang itu pesugihan apa?" "Pesugihan tulang," jawabku pelan. Sari menatapku dengan wajah pucat. "Tulang? Maksudnya apa?" Aku menggeleng cepat. Aku belum tahu detailnya. Tapi Rahmat bilang, gak ada korban nyawa. Kita cuma ngasih sesuatu yang bisa diganti nanti. Sari menggigit bibirnya. Tanda dia mulai goyah. Aku menatapnya, berharap ia luluh. "Cuma sekali coba, Sari. Kalau benar kita bisa dapat uang untuk melunasi semua ini, kita berhenti. Kita kembali hidup normal. Aku janji." Sari menunduk. Dia menangis tanpa suara. Ketika ia mengangguk kecil, hatiku campur aduk antara lega dan takut. "Baik, Mas, kita coba." Suaranya hampir tidak terdengar. Aku memeluknya erat, mungkin terlalu erat, karena aku tahu apa yang baru saja kami pilih, bisa jadi tidak ada jalan pulang lagi. Perjalanan menuju Desa Winduaji memakan waktu hampir seharian. Kami naik bas tua yang rutenya entah dari tahun berapa. Sampai di kota kecil terakhir,
kami lanjut dengan ojek yang supirnya tampak tidak nyaman saat kami menyebut nama desa tujuan. Desa Winduaji, kalian yakin? Tanyanya berkali-kali. Aku hanya mengangguk. Supir itu akhirnya mengantar kami, tapi menurunkan kami jauh sebelum gerbang desa. Saya gak bisa masuk lebih dalam. Silakan jalan kaki lewat sana, katanya tergesa-gesa sambil menunjuk jalan setapak yang mengarah masuk ke hutan tipis. Suasananya langsung berubah begitu supir itu pergi. Sunyi, tidak ada suara motor, tidak ada suara manusia. Hanya suara dedaunan kering bergesekan pelan, seakan hutan itu sedang mengawasi. Kami berjalan sambil menyeret koper kecil berisi sisa barang-barang kami. Semakin dalam kami melangkah, udara terasa seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin kami tahu. Sari menggenggam tanganku kuat-kuat. Mas, kok aku merasa kayak kita diawasin? Aku juga ngerasain, jawabku pelan. Aku menelan ludah. Tapi kita udah sejauh ini, Sari. Sedikit lagi, setelah hampir 1 jam berjalan, rumah-rumah kayu mulai terlihat. Desa itu sunyi, terlalu sunyi untuk tempat yang ditinggali manusia. Tidak ada suara anak bermain, tidak ada ayam, tidak ada suara apapun selain angin. Namun, setiap jendela rumah yang tertutup, seperti menyimpan mata yang memperhatikan kami dari balik sela-selanya. Aku berbisik pada Sari, kamu lihat gak, kayak ada yang ngintip dari rumah itu. Sari langsung menunduk, ketakutan. Kami terus berjalan sampai akhirnya sebuah rumah paling besar di ujung desa tampak berbeda, lebih terawat daripada yang lain. Di depan rumah itu ada seorang pria tua duduk di kursi kayu, tersenyum saat melihat kami datang. Namun senyumnya aneh, matanya seperti tidak memiliki emosi. Kosong, tidak hidup. Selamat datang, Nak Aris, Nak Sari, suaranya pelan namun jelas. Aku langsung menghentikan langkah. Bagaimana dia tahu nama kami? Sari memandangku, wajahnya semakin pucat. Aku memaksa tersenyum sopan. Permisi, Mbah Joyo. Iya. Pria tua itu mengangguk perlahan. Kalian datang untuk mencari keberuntungan, kan? Katanya sambil bangkit berdiri. Sari memegang lenganku erat. Aku mencoba menjawab dengan tenang. Iya, Mbah, kami ingin memperbaiki hidup kami. Mbah Joyo berjalan mendekat. Langkahnya pelan, namun suaranya semakin jelas menekan pikiran. Di sini, ada pesugihan yang sudah lama dijalankan. Pesugihan tulang namanya. Tumbalnya, bagian kecil dari tubuh kalian. Tapi sebagai gantinya, kalian akan menerima berkah besar. Sari menutup mulutnya dengan tangannya. Apa maksudnya bagian tubuh? Suaranya bergetar. Mbah Joyo tersenyum lagi. Senyum yang seharusnya ramah, tapi justru membuat bulu kuduk berdiri. Tenang, awalnya kecil saja. Kalian bahkan tidak akan merasa sakit lama. Ia berhenti sejenak, lalu menatap kami bergantian. Tapi ingat, begitu kalian memulai, kalian tidak bisa berhenti. Aku menelan ludah keras-keras. Kalau kami berhenti, apa yang terjadi? Tanyaku hampir berbisik. Mbah Joyo tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapku, lama sekali. Lalu ia berkata pelan, kalian akan menyesal. Sari meneteskan air mata. Aku menatap wajah Mbah Joyo, lalu memalingkan wajah ke Sari. Aku menggenggam kedua tangannya. Aku lakukan ini demi kita, Sari, bisikku. Walau tubuhnya gemetar, ia mengangguk sedikit, hanya karena keputusasaan yang sudah menguasai kami. Mbah Joyo mengangkat tangannya, mempersilakan kami masuk rumahnya. Masuklah, semua akan dimulai malam ini. Aku menatap pintu rumah yang terbuka pelan itu. Ruangan gelap di dalamnya seperti mulut raksasa yang siap menelan kami hidup-hidup. Dadaku terasa dingin, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar bertanya dalam hati. Apa yang sudah kami lakukan? Aku berjalan beberapa langkah mendekati pintu itu, tapi entah kenapa jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat dari biasanya. Seolah ada seseorang yang sedang berdiri di balik kayu tua itu, menunggu aku menyentuh gagangnya. Langkahku pelan, lantai kayu mengeluarkan bunyi kecil setiap kali kupijak, seperti ada yang ikut mengawasi gerakanku. Lampu di ruang tengah itu tetap menyala, redup tapi cukup membuatku penasaran. Bimo menahan napasnya, ia berdiri tak jauh di belakangku. Lo yakin? Bisiknya pelan. Enggak,
Jawabku jujur, tapi kita harus cek dulu. Tanganku sempat gemetar sebelum menyentuh gagang pintu yang dingin itu. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan membuka pintunya. Pintu terbuka setengah. Cahaya kuning pucat dari ruang tengah mengalir keluar. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Ruangannya sepi dan kosong. Namun, suasananya aneh. Dinding yang tadi aku lihat seperti rusak, sekarang bersih. Tidak ada retakan, tidak ada bekas lembab, tidak ada warna yang menghitam. Semua berbeda dari yang kulihat sebelumnya. Astaga, tadi kan nggak gini, iya. Suaraku bergetar. Bimo menatap sekeliling, bingung. Serius lo lihat yang lain? Aku tidak menjawab, aku sendiri tidak yakin lagi. Apa aku berhalusinasi? Tiba-tiba pintu di belakang kami menutup sendiri pelan, namun suaranya sangat jelas di telinga. Duk, aku dan Bimo langsung menoleh bersamaan. Tidak ada angin. Tidak ada orang lain. Aku menelan ludah. Tenggorokanku kering. Kayaknya, kita harus keluar dulu, ucap Bimo terpatah-patah. Aku mengangguk tanpa berkata apa-apa. Kami mundur perlahan, tapi sebelum sempat membalikkan badan, aku mendengar sesuatu dari dalam ruang tengah. Suara langkah, sangat pelan, seolah seseorang sedang berjalan tanpa ingin ketahuan. Aku berdiri diam, nafasku menahan sendiri. Suara itu semakin jelas, semakin dekat. Aku bisa merasakan kulit di tengkukku seperti ditusuk jarum kecil. Ada pandangan tak terlihat yang terasa mengawasiku dengan sangat dekat, seperti ada yang berdiri 2 langkah di depanku, tapi tak kasat mata. Aku akhirnya berani melihat ke arah pintu yang masih terbuka itu. Kosong, tidak ada siapa-siapa, tapi suara langkahnya belum berhenti. Raden, Bimo hampir tidak bisa bernapas saat memanggil namaku. Kita mundur sekarang. Aku ingin mundur, tetapi tubuhku seperti tidak mau menuruti perintah. Seolah ada yang mengunci kakiku di lantai. Lalu, lampu ruang tengah tiba-tiba padam. Gelap mendadak menelan seluruh ruangan di depan kami. Aku spontan melangkah mundur dan menarik lengan Bimo. Kabur, kataku dengan suara yang hampir hilang. Kami berbalik. Namun begitu kami ingin berlari, ada seseorang berdiri di ujung koridor. Siluet tubuh perempuan, rambutnya tergerai menutupi wajah. Ia tidak bergerak, tidak bersuara, hanya berdiri diam menghadap kami. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi ada sesuatu yang salah dari cara ia diam begitu saja. Seakan ia tidak hanya berdiri, tapi mengawasi. Suasana seperti membeku. Untuk beberapa detik aku tidak mampu bernapas. Bimo menarik tanganku keras-keras. Masuk kamar dulu. Kami berlari terbirit-birit kembali ke kamar depan dan mengunci pintu secepat mungkin. Begitu pintu tertutup, dunia kembali sunyi. Tidak ada langkah, tidak ada suara, hanya degup jantungku yang kacau, seperti baru saja lari dari manusia hidup, atau dari sesuatu yang bukan manusia. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri dengan berpikir logis. Mungkin perempuan itu pemilik rumah yang protes karena kami ribut. Tapi, perasaan itu tidak masuk akal. Sorot kehadirannya tadi bukan seperti manusia biasa. Lo lihat juga kan? Tanyaku pelan. Bimo mengangguk cepat. Kita ternyata nggak sendiri di rumah ini, dan aku menutup wajahku dengan kedua tangan, sambil berusaha berpikir jernih. Namun satu hal sudah jelas. Malam ini kami tidak bisa tidur dengan tenang. Karena ada sesuatu di luar sana. Sesuatu yang tidak mau kami berada di sini. Setelah beberapa menit berlalu, aku dan Bimo duduk bersandar ke dinding. Keduanya sama-sama tidak bicara, hanya mencoba menenangkan diri. Tapi ketenangan itu terasa palsu, seperti kapan saja bisa hancur. Aku memandangi layar ponsel, tidak ada sinyal sama sekali. Bahkan indikator baterai jadi cepat turun, seperti ada sesuatu yang menyedot energinya. Masih nggak bisa, tanya Bimo dengan suara pelan. Aku hanya menggeleng. Besok pagi kita langsung pergi dari sini, ucapnya tegas. Aku ingin mengiyakan, tapi sesuatu dalam diriku berkata, mungkin tidak akan semudah itu. Aku bangkit berdiri dan mendekati jendela. Tirainya tipis dan sudah kusam. Dari sela-sela kain itu, aku mencoba mengintip halaman rumah. Gelap, hening. Tapi ada satu hal aneh yang langsung membuatku menahan napas. Lampu ruang tengah menyala lagi. Padahal baru saja padam total. Aku tidak mengedip.
Tubuhku menegang. Dari tempatku berdiri, aku melihat sudut ruangan itu, dan ada kursi yang menghadap lurus ke koridor. Masalahnya, tadi kursinya tidak berada di sana. Aku menelan ludah. Tanganku tanpa sadar menyingkap sedikit tirai, ingin melihat lebih jelas. Bimo langsung menepuk pundakku. "Jangan lihat keluar terus," katanya cepat. "Lo malah bikin diri lo takut sendiri." Aku mundur sedikit, namun mataku tetap terpaku pada jendela itu. Ada rasa penasaran bercampur ketakutan yang membuatku sulit berpaling. Sesuatu di luar sana seperti sedang menunggu aku lengah. Lalu, terdengar ketukan kecil di kaca. Satu kali, pelan, tapi cukup membuat lututku melemas sesaat. Aku memejamkan mata, berusaha meyakinkan diri, mungkin itu hanya ranting yang tertiup angin. Tapi tidak ada angin malam ini. Udara justru terasa diam. Ketukan itu terulang lagi. Aku spontan melangkah mundur, menjauh dari jendela. Bimo langsung berdiri dan bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun ketukan itu berhenti. Suasana kembali sepi. Hanya saja, aku yakin, apapun yang mengetuk itu belum pergi. Bimo berjalan pelan ke arah jendela, menyingkap tirai sedikit dengan ujung jarinya. "Aduh, jangan," seruku tertahan. Ia mengamati luar selama beberapa detik, lalu menurunkan tirai lagi sambil menggeleng. "Nggak ada siapa-siapa," ucapnya dengan memaksakan senyum. Aku mengambil napas panjang, tapi baru satu tarikan. Kali ini lebih cepat, lebih jelas. Ketukan itu tepat di samping wajah Bimo di kaca jendela. Bimo menjauh cepat, matanya melebar. Ketukan itu kemudian berubah. Goresan, suara seperti kuku panjang menyeret kaca pelan-pelan. Tidak terlalu keras, tapi suaranya seperti langsung menusuk kepala. Aku merasa jantungku naik ke tenggorokan. Goresan itu seakan menulis sesuatu di sana. Lambat, sengaja, Bimo memalingkan wajah, ketakutan mulai merayap dari matanya. "Aku nggak kuat kalau gini terus," gumamnya. Aku benar-benar ingin membuka pintu dan lari saja. Tapi akal sehatku berkata itu lebih buruk. Kami tidak tahu apa yang menunggu di luar sana. Suara itu terus menggesek kaca beberapa detik sebelum berhenti mendadak. Tapi ketenangan setelahnya justru lebih menakutkan. Lalu terdengar bisikan, pelan, tidak jelas, seperti berasal dari bawah jendela. Aku tidak paham kata-katanya, tapi nadanya terdengar seperti seseorang yang sedang memanggilku. "Raden," aku menggigit bibirku kuat sampai hampir terasa perih. Mimpi buruk macam apa ini? Bimo akhirnya berkata pelan, hampir seperti berdoa. "Aku rasa, dia tahu nama lo." Aku ingin menyangkal, tapi suara itu memang menyebut namaku. Seolah ada seseorang atau sesuatu di luar sana yang sangat mengenalku. Dan ia sedang menunggu aku membuka jendela itu. Aku mundur, sampai punggungku menempel ke pintu kamar. Aku tahu satu hal, kalau aku menengok lagi ke jendela itu, sesuatu yang buruk akan terjadi. Aku tidak tahu pukul berapa sekarang. Jam di ponsel tidak bergerak dengan angka yang masuk akal, pukul 2.14, kemudian pukul 2:07, lalu pukul 2:19, lalu kembali ke pukul 2:14. Seolah waktu di rumah ini tidak berjalan seperti biasa. Aku duduk bersandar di dekat kasur, memeluk lutut. Bimo terduduk di lantai dengan napas teratur namun matanya tidak benar-benar terpejam. Kami sama-sama terjaga, tapi mencoba berpura-pura istirahat agar tidak semakin panik. Namun yang membuatku sulit memejamkan mata adalah bayangan dari jendela itu. Aku merasa, sesuatu masih mengawasi. Menunggu. Bimo tiba-tiba berkata, "Dari tadi gue kepikiran satu hal, dan kenapa pemilik rumah ini pergi mendadak?" Aku diam, karena aku tahu jawabannya tidak akan membuat kami nyaman. Mungkin, karena apapun itu sudah lebih dulu menghantui mereka. Aku mencoba mengalihkan pikiran dengan berdiri dan berjalan ke meja kecil dekat pintu. Aku ingin mengambil air minum. Gelasnya sudah ada di sana. Tetapi botol yang tadi aku pastikan tertutup rapat, kini dalam keadaan terbuka. Tumpahan air mengalir ke lantai, membentuk jejak acak yang memanjang ke koridor gelap di luar kamar. Aku menahan napas. Bimo langsung bangkit dan meraih lengan bajuku. "Dan, jangan keluar. Lo tahu itu bukan tumpahan biasa, kan?" "Tentu aku tahu. Jejak itu bukan seperti air yang tidak sengaja tersenggol.
Jejak itu seperti ditarik, seolah sesuatu masuk ke kamar kami. Aku merinding, namun kutelan rasa takut itu. Tidak ada gunanya panik. Lalu terdengar lagi, kali ini bukan dari jendela, dari pintu depan. Aku dan Bimo saling menatap. Ketukan itu terdengar pelan, penuh kesabaran. Bukan ketukan orang kesal yang ingin masuk cepat, tapi seperti seseorang yang tahu, ia akan tetap bisa masuk meski kami tidak membukakannya. Aku menelan ludah. Siapa? Tanyaku tanpa sadar, suara keluar lebih cepat dari pikiranku. Ketukan itu berhenti. Tidak ada jawaban. Senang rasanya sejenak, sampai sebuah suara muncul tepat di bawah ambang pintu depan. Suara seperti kuku yang digerakkan perlahan pada kayu. Sama seperti di kaca tadi. Mencari celah, mencari tempat masuk. Aku mulai kehilangan ketenangan. Apapun itu, udah jelas dia pengen kita buka pintunya. Suara Bimo pecah pelan. Aku menjauh satu langkah. Ruangan ini seperti semakin kecil. Dinding-dindingnya mendekat, membuat napas terasa makin sulit. Udah, kita kuat-kuatin sampai pagi, lanjut Bimo. Aku mengangguk, mencoba percaya. Tiba-tiba, pintu kamar kami bergoyang. Seseorang mendorong dari luar. Sekali, 2 kali, 3 kali. Pegangan pintu ikut bergetar. Aku langsung menyandarkan tubuh ke pintu agar tidak terbuka. Bimo ikut membantu mendorong dari samping. Dorongan itu makin kuat. Pintu seperti hendak jebol kapan saja. Aku bisa mendengar suara dengusan halus di baliknya. Seperti seseorang yang menempelkan wajahnya di sana, mencium pintu. Aku ingin teriak, tapi tidak boleh ada suara. Aku hanya bisa memohon dalam hati agar dorongan itu berhenti. Dan mendadak, tenang lagi. Seolah yang tadi berusaha masuk, menghilang begitu saja. Aku hampir menangis saking leganya. Namun kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa detik. Dari jendela, ada ketukan lagi. Perlahan semakin cepat, aku refleks menoleh ke arah itu. Dan aku melihatnya. Ada sesuatu berdiri menempel tepat di balik kaca. Bayangannya tinggi, tubuhnya kurus sekali, seperti hanya kulit menempel pada tulang. Bagian wajahnya buram, tapi aku bisa melihat garis-garis panjang seperti bekas robekan. Sesuatu yang seharusnya tidak hidup, tapi ia berdiri di sana. Dan matanya, mata itu memerah seperti bara yang menyala di dalam lubang gelap. Aku langsung memejamkan mata kencang. Bimo menarikku menjauh dari jendela. Oh Tuhan, Den, jangan lihat. Teriaknya panik. Aku menggigit bibirku sampai terasa asin. Ketukan di kaca berubah jadi hentakan. Bang, 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 seolah kaca akan pecah kapan saja. Bimo berteriak tanpa suara sambil memeluk kepalanya. Aku akhirnya hanya bisa meremas tangannya kuat-kuat, berharap kami tidak kehilangan akal dan membuka pintu. Lalu, seperti seseorang menekan tombol diam. Segalanya berhenti. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, hanya detak jantungku yang terlalu keras sampai menimbulkan gema di telingaku. Ketika aku memberanikan diri mengintip sedikit, jendela sudah kosong, hening. Seolah apa yang kami lihat tadi hanyalah halusinasi. Tapi aku tahu itu nyata. Sangat nyata. Bimo memandangku dengan tatapan takut yang bahkan tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kami sama-sama paham sekarang. Dia bisa berada di mana saja, kapan saja, dan ia tidak akan berhenti sebelum mendapatkan apa yang ia inginkan. Entah berapa lama kami hanya duduk terdiam di sudut kamar. Aku memeluk lututku. Keringat dingin menetes tanpa bisa aku cegah. Bimo mencoba bernapas perlahan agar tidak terdengar menangis. Aku terus memandangi jendela itu, meski aku sangat berharap tidak ada yang muncul lagi. Dalam hening yang tidak wajar itu, Bimo tiba-tiba berbisik. Lo sadar nggak, makhluk tadi tuh seperti tahu nama lo. Aku menoleh pelan. Apa maksud lo? Aku dengar suaranya. Pas dia gedor kaca, gue yakin dia manggil nama lo, dan... Aku menggeleng cepat, tidak mau percaya. Lo salah dengar. Tapi dalam hati, aku tahu Bimo tidak mungkin salah. Aku sendiri seperti mendengar suara samar tadi. Sesuatu membisikkan namaku dengan cara yang bikin punggungku dingin. Kami kembali terdiam. Aku berharap pagi cepat datang. Namun, suara ponselku tiba-tiba berbunyi. Aku langsung menoleh ke arah meja. Layarnya menyala. Di sana tertulis, Sari menelpon. Jantungku serasa berhenti.
Sari, istriku. Dia seharusnya di rumah ibunya. Dia tidak tahu apapun soal kejadian aneh ini. Kenapa dia menelpon jam segini? Angkat aja, dan bisik Bimo. Aku mengangguk pelan dan meraih ponsel itu dengan tangan gemetar. Hal, suaraku langsung membeku. Itu bukan suara Sari. Yang terdengar dari seberang hanya suara napas panjang dan dalam. Seperti seseorang berdiri terlalu dekat dengan mikrofon. Aku hampir menjauhkan ponsel dari telingaku, sampai suara itu berubah. Din, aku langsung menjatuhkan ponsel. Layar mati sendiri, seolah panggilan tadi tidak pernah terjadi. Bimo menatapku tanpa suara, tapi gue tahu isi pikirannya, dia tahu namaku. Dan itu memperburuk semuanya. Aku mencoba mengatur nafas, namun bahkan udara terasa tidak mau masuk sempurna. Ruangan seperti semakin menekan. Aku bergerak pelan menuju pintu kamar. Aku ingin memastikan pintu masih terkunci. Aku tidak mau kejadian tadi terulang. Tapi saat aku menyentuh gagang pintu, ada sentuhan balik dari sisi lain. Seseorang memegang gagangnya dari luar. Aku langsung mundur terburu-buru, nyaris terjatuh ke lantai. Bimo menarikku lagi ke belakang. Pintu kamar berbunyi pelan. Kuncinya bergerak sendiri. Aku menutup mulutku, menahan napas. Tidak boleh panik, tidak boleh teriak. Bimo, iya, kalau pintu kebuka, kita lari, potong Bimo. Tapi kemana? Semua pintu di rumah ini sama saja. Semua jendela pasti akan kembali jadi tempat makhluk itu muncul. Kami hanya bisa bersiap. Pintu kamar terbuka, pelan sekali. Engselnya berdecit seperti sengaja memperlama rasa takut kami. Aku menatap celah pintu itu tanpa berani mendekat. Yang muncul pertama bukan wajah, bukan tangan. Tapi kotak kayu kecil yang diletakkan dengan hati-hati di lantai. Seolah ada seseorang yang sedang menyajikan sesuatu untuk kami. Kotak itu bergerak pelan ke arah kami. Diam, lalu bergerak sedikit lagi. Aku ingin lari, namun tubuhku seperti terkunci. Apa itu? Bimo berbisik nyaris tak terdengar. Aku menggeleng. Bahkan otakku menolak menebak. Kotak itu berhenti tepat di tengah ruangan. Sunyi, hanya terdengar napas kami yang berantakan. Aku tahu tidak ada cara lain. Jika dibiarkan begitu saja, mungkin justru akan lebih buruk. Dengan tangan gemetar, aku mendekati kotak itu. Setiap langkah seperti langkah menuju neraka. Aku jongkok pelan, ku tarik napas, lalu perlahan ku buka tutup kotak itu. Dan aku langsung ingin menjerit. Di dalamnya ada sepotong tulang. Tulang yang sangat aku kenal bentuknya. Tulang yang hilang dari tubuhku sejak malam ritual pertama. Tulang kelingking sebelah kiri. Dan bukan hanya itu. Di tulang itu ada ukiran kecil. Bagianmu sudah kembali. Sisanya menyusul. Aku mundur ke belakang, menyentuh dinding dengan kasar. Lututku lemas. Tubuhku bergetar hebat sampai aku tidak bisa bangun lagi. Bimo memegang bahuku. Namun tiba-tiba, ia menegang. Aku menoleh cepat. Wajah Bimo pucat, matanya melebar, menatap ke belakangku. Dan, di belakang lo. Aku ingin menoleh. Tapi tubuhku kaku. Aku hanya bisa memaksa mata untuk bergerak. Ada bayangan tinggi berdiri tepat di belakangku. Bimo mundur gemetar. Jangan gerak, jangan lihat dia. Terlambat, aku sudah melihat matanya. Mata itu menyala merah seperti bara hidup, menatapku dengan rasa lapar. Tangannya terangkat, jari-jari panjang dan tajam seperti tulang yang baru dikupas. Ia bergerak semakin dekat, dan aku akhirnya sadar sesuatu. Dia tidak mengejar Bimo, dia mengejarku, karena bagian tubuhku, miliknya, gelap. Aku tidak merasakan apapun di tubuhku selain rasa dingin yang menusuk. Aku tidak tahu masih hidup atau sudah jadi sesuatu yang lain. Semua suara seperti datang dari jauh. Samar, tidak nyata. Aku berusaha mengingat apa yang terjadi terakhir kali, tapi ingatanku seperti ditutupi kabut hitam. Aku ingat makhluk itu mendekat. Aku ingat teriakan Sari. Aku ingat Bimo mencoba menarikku menjauh. Lalu, hening. Yang tersisa hanya kegelapan total. Seolah dunia hilang begitu saja. Aku mencoba membuka mata, dan aku sadar, aku bukan lagi berada di rumah mewah itu. Aku berada di sebuah ruangan yang sempit. Dindingnya seperti tanah yang dicampur debu dan tulang.
Di sekitarku ada banyak kotak kayu kecil berderet rapi, masing-masing dengan nama terukir di permukaan. Aku mendekat ke kotak terdekat. Nama di sana membuat tubuhku lemas. Aris, aku tidak ingin membukanya, tapi rasanya ada yang memaksa. Tutupnya terangkat pelan, dan aku melihat potongan-potongan tubuhku sendiri. Semua bagian yang sudah diambil selama ini, tapi bentuknya tidak seperti manusia lagi. Setiap potongan berubah menjadi sesuatu yang menyerupai perintah. Ya, perintah. Ditulis dengan rasa sakitku, ditulis dengan ketakutanku, ditulis dengan dosa yang dulu ku bangga-banggakan. Suara langkah tiba-tiba terdengar di belakangku. Aku tahu langkah itu. Perlahan aku menoleh, dan melihat Mbah Joyo. Ia berdiri sambil tersenyum tipis. Wajahnya jauh lebih muda dari sebelumnya, seolah ia menyerap sesuatu dari kami. Sudah kubilang, suaranya terdengar pelan namun tegas, kamu hanya perlu memberikan sebagian dari dirimu. Dan kau lakukan lebih dari cukup. Aku ingin menanyakan Sari dan Bimo, tapi lidahku tidak bisa bergerak. Seakan suara tidak lagi milikku. Mbah Joyo melangkah melewatiku. Tangannya mengelus setiap kotak dengan penuh bangga. Kekayaan tidak pernah gratis, Nak Aris. Semua ada gantinya. Ia berhenti di depan kotak lain, membungkuk pelan, lalu membaca ukirannya. Aku melihat nama yang tertera di sana. Sari. Aku ingin berteriak, tapi tidak ada suara yang keluar. Hanya gemetar yang semakin kuat. Mbah Joyo menutup kembali kotak itu, lalu menatapku. Kutukan ini akan terus berjalan. Kau sekarang bagian darinya. Kewajibanmu hanya menunggu giliran berikutnya. Aku mundur beberapa langkah. Giliran berikutnya. Sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, dinding ruangan di depan kami seperti berubah menjadi layar bayangan. Menampilkan rumah sederhana yang aku kenal. Rumah di desa. Di depannya berdiri dua orang anak muda, tampak ragu namun penuh harapan. Seorang lelaki berbisik gugup kepada pasangannya. Katanya, pesugihan di sini cepat hasilnya. Aku merasa perutku seperti diremas. Mbah Joyo berjalan ke arah bayangan itu sambil mengeluarkan senyum paling mengerikan yang pernah aku lihat. Ia menoleh sebentar ke arahku, lalu berkata, "Lihat baik-baik, Aris." Aku pun menyaksikan semuanya dari kejauhan. Hanya bisa menjadi saksi, tidak bisa memperingatkan, tidak bisa menolong. Aku bukan lagi manusia, aku bagian dari kegelapan yang dulu kupilih sendiri. Saat pintu rumah Mbah Joyo terbuka untuk pasangan baru itu, satu kalimat terus berdengung di kepalaku. Siklus ini tidak akan pernah berhenti. Dan untuk pertama kalinya, aku berharap tidak ada manusia yang menyebut namaku lagi. Karena setiap kali namaku dipanggil, dia akan datang. Dan itulah kisah horor malam ini. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Sampai jumpa di cerita horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.